Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari tafsir surah Ali Imran ayat 142 sampai 148 bagian ketiga, yaitu tentang teguran terhadap sebagian pasukan Uhud akan kesucian jihad dan juga keharusan teguh di dalam memegang prinsip serta mengingatkan bahwa kematian terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Sudah kita bahas tentang sebagian dari tafsir ayat-ayat ini. Kita akan melanjutkan pada ayat ke-145. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, maka kami berikan kepada dia dari pahala dunia tersebut. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan barang siapa yang ingin untuk mendapatkan pahala akhirat, maka kami berikan kepadanya dari pahala akhirat. Wa sanajzi syakirin. Dan kami berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang tujuan dan keinginan manusia. Ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Walaupun di sini kaitannya dengan amal jihad, berjuang fisabilillah, tapi ternyata masih ada perbedaan niat. Ada yang niat berangkat jihad untuk tujuan akhirat, tetapi ada juga yang bertujuan dunia, yaitu untuk mendapatkan ghanimah. Maka barang siapa yang menjadikan amalnya hanya sebagai media, sarana untuk meraih dunia belaka, maka ia akan mendapatkannya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Namun di akhirat ia tidak akan mendapatkan apa-apa karena orientasinya hanya dunia. Seperti orang yang berhijrah. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Kalau orang itu hijrah bertujuan untuk mendapatkan dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu hanya mencapai apa yang dia inginkan saja. Dia di akhirat tidak mendapat apa-apa. Bahkan orang yang berangkat jihad tujuannya untuk dunia, walaupun dia seolah-olah mati di medan peperangan dan statusnya disebut orang-orang sebagai syahid, tetapi di akhirat mendapatkan penolakan. Sebagaimana hadis yang pernah saya sampaikan, hadis panjang riwayat Muslim,
pertama-tama kali yang diadili di akhirat adalah rajulun ustushhida, seorang yang mati syahid. Ketika dia mengaku berperang fisabilillah, maka Allah menyangkal, kadzabta, kamu berbohong, kamu berperang untuk mendapatkan predikat sebagai pemberani. Wa qad qila, dan mereka telah memberikan pujian kepadamu. Maka diseret wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Nah, itulah nasib orang yang menginginkan tujuan-tujuan duniawi, tidak mendapat balasan atau pahala di akhirat, justru dia mendapatkan siksa nanti di neraka. Sedangkan barang siapa yang beramal karena menginginkan akhirat, maka Allah akan memberinya dari pahala akhirat, di samping juga memberinya bagian dari dunia. Kalau akhirat kita tuju, maka dunia kita dapatkan juga. Kalau akhirat yang menjadi obsesi kita, maka kita mendapatkan pahala di akhirat nanti dan mendapatkan DP-nya atau semacam muqaddimahnya di dunia ini, ya, yaitu nikmat-nikmat duniawi. Sebagaimana dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih, siapa yang menghendaki balasan di akhirat, akan kami tambahkan balasan itu baginya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan kepadanya sebagaimana sebagian darinya atau balasan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tetapi di akhirat dia tidak mendapat bagian sedikit pun, sudah dihabiskan di dunia, tidak ada orientasi lagi akhirat. Kemudian ayat yang lainnya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang ini di dunia, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki. Liman nuri itu, bagi orang yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahannam, yaslaha madmumam madhura, neraka yang akan dia masuki dalam keadaan tercela dan dia terusir. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ini dalam aktivitas apapun, ya, apakah kaitannya dengan hablum minallah, orientasi, ataupun kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah ritual, ataukah kaitannya dengan ibadah-ibadah sosial, tergantung niat dari masing-masing kita. Apabila kita menginginkan balasan duniawi ataupun tujuan-tujuan duniawi, Allah segerakan, tetapi di akhirat tidak mendapatkan balasan. Tapi kalau kita inginkan kehidupan akhirat, maka kita juga mendapatkan balasan imbalan di dunia dan di akhirat nanti. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, yaitu ada di akhir surat Al-Isra 19 tadi. Ini sesuai dengan ayat di surat Ali Imran yang kita baca tadi akhirnya, yaitu wasana jizi syakirin, ya. Ada kata-kata mashkura dan ada kata-kata asyakirin. Maksudnya kami Allah akan memberi mereka dari karunia dan rahmat kami, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan syukur dan amal baik mereka. Dan kami akan memberi mereka pahala kekal abadi atas sikap mereka yang tidak mau mundur dan melarikan diri dari medan perangnya. Adapun kalian wahai orang-orang yang menginginkan dunia, yang berlari untuk mengumpulkan harta rampasan perang dan mengabaikan instruksi Nabi sekaligus panglima perang kalian, maka sebenarnya kalian mungkin bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, yaitu dunia,
harta ghanimah tadi mungkin mereka dapatkan. Akan tetapi dengan sikap kalian itu berarti kalian telah menyia-nyiakan apa yang Rasulullah mengajak kalian untuk meraihnya, yaitu dunia dan akhirat. Ayat ini mengandung sindiran terhadap orang-orang yang tersibukkan dengan urusan mengumpulkan harta rampasan perang pada perang Uhud. Jadi mereka terbuai ataupun tergoda ya, dengan beberapa pasukan Quraisy yang seolah-olah sudah kalah. Mereka turun dari Jabal Rumat, dari bukit base camp para pasukan pemanah itu. Mereka turun untuk mengambil harta rampasan perang seolah-olah sudah menang. Nah, padahal ternyata itu baru permulaan ya. Mereka akhirnya terdesak oleh pasukan orang-orang kafir yang saat itu diantaranya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, jemaah sekalian, ada pengingat yang ditujukan kepada kita semuanya ya. Perkataan dari para ulama pendahulu kita, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ini perkataan Hatim al-Asam ya. Jadi kita tidak mempersoalkan qailnya atau yang bicara, tetapi kalimat itu adalah kalimat kebaikan ya. Kita lihat atau kita cerna apa yang menjadi redaksinya ya. Qailnya atau pengucapnya tidak kita persoalkan. Kata beliau, ad-dunya kadzilli. Dunia itu ibarat bayang-bayang. Lau lahaqtaha tahrabu minka. Bila engkau kejar, maka dia akan lari darimu. Wala a'taitaha dhahrak tulahikak. Seandainya sebaliknya, apabila kau palingkan badanmu, dia tidak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Nah, itulah sifat dunia ya. Rizki yang sudah dijatah untuk diri kita masing-masing, tidak kurang dan tidak lebih. Kalau ada kelebihan maka itu adalah bentuk keberkahan ya. Jadi apabila orientasi seseorang itu mengejar dunia dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, orientasinya dunia dan dunia, maka dunia malah melarikan diri dari orang ini. Tidak dia dapatkan, dunia tidak dapatkan, akhirat apalagi ya. Tetapi kalau seseorang seolah-olah di sini ya, memalingkan badan berarti tidak tergantung dengan dunia, tetapi tergantung kepada zat pemilik dunia, Allah Ta'ala semata, maka justru dunia akan mengikutinya. Ini sudah kita ceritakan contohnya bagaimana Abdurrahman bin Auf yang berusaha memiskinkan dirinya, tetapi malah dikejar dunia dengan keuntungan korma busuk yang dia kulak sebelumnya dibeli orang Yaman dengan harga yang terbaik itu ya. Itulah sifat dunia. Rezeki, ada jenis rezeki yang mengejar seseorang. Ada lagi nasihat yang lainnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal ajabu anna man talaba 'aishal akhirah taba lahu 'aisyad dunya. Yang menakjubkan bahwasannya siapa yang mencari kehidupan akhirat, maka kehidupan dunianya menjadi baik pula untuknya. Siapa yang punya orientasi untuk kehidupan akhirat, dia bersegera untuk menunaikan segala macam kebaikan, ibadah-ibadah dia kerjakan dengan semangat, maka kehidupan dunianya mengikuti menjadi baik, menjadi bahagia, menjadi barokah, ketenangan lahir batin dia dapatkan. Kebalikannya, wa man talaba 'aisyad dunya dha'at alaihi dunya wal akhirah. Siapa yang mencari kehidupan dunia, maka dunia dan akhiratnya akan terlantar, justru menjadi hilang. Dha'at alaihi itu adalah dia menjadi kehilangan, tidak mendapatkan dunia dan juga akhirat nanti. Nah, inilah nasihat untuk kita semuanya ya, bahwasanya marilah kita bersama berusaha ya, menjadikan akhirat sebagai orientasi utama dalam seluruh aktivitas kita.
baik itu yang utama adalah ibadah-ibadah mahdhah kita berangkat sholat berjamaah, tidak ada lain tujuannya adalah untuk menambah atau berorientasi kepada akhirat. Kita beribadah-ibadah yang lainnya juga untuk akhirat. Insya Allah dengan itu dunia akan mengikuti dan akan menjadi tempat kebaikan untuk kita semuanya. Dan jangan sampai kita kebalikannya, mengejar dunia semata, nah, akhirnya akhirat juga kehilangan, dan dunia ya belum tentu kita dapatkan. Jamaah sekalian, di ayat yang sudah kita baca tadi, kata yurid pada ayat ini, wa man yurid thawabad dunya, yang berarti menginginkan ya. Ayat ini mengandung isyarat bahwa kehendak diri sendirilah yang menentukan baik buruknya suatu amalan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sangat populer ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu sesuai dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang sesuai dengan niatnya. Jadi inilah madhab ahlus sunnah wal jamaah, madhab pertengahan, tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Madhab ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah af'alun nas, perbuatan-perbuatan manusia, kita ini mutawasid, pertengahan ya. Ada keinginan, peluang keinginan yang berperan di situ. Pada saat yang lain tidak terlepas dari takdir Allah ya. Berbeda dengan dua kubu ekstrim, baik itu madhab Qadariyah ataupun madhab Jabariyah. Madhab Jabariyah berpendapat bahwa manusia ini tidak punya peran apapun. Al-Jabr berarti al-mujbar, manusia ini makhluk yang terpaksa, tidak ada pilihan lain. Seperti boneka atau benda yang tidak punya keinginan, tidak bisa bergerak. Jadi semua totalitas itu hanya mengikuti Allah Ta'ala saja ya, takdir Allah Ta'ala 100%, tidak ada peluang kehendak kita sama sekali. Juga tidak seperti mazhab Qadariyah yang kebalikannya, manusia punya orientasi 100%, tidak ada peluang iradah atau masyiatullah sama sekali. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan ini ya. Dalam hal menentukan amal kita ini, kita punya pilihan ya. Kita untuk menjadi orang baik atau orang buruk, itu kita punya peran, menjadi makhluk yang mukhayyar, punya pilihan ya. Kalau kita sudah memilih sesuatu, maka harus bertanggung jawab atas pilihan kita sesuai dengan yang kita kehendaki ya. Disitulah letak keadilan Allah Ta'ala. Jadi bersatu atau terkait antara iradatul insan ataupun ikhtiar insani dengan takdir robbani yang sering saya sampaikan berulang-ulang supaya menancap dalam keyakinan kita masing-masing. Dalam setiap kehidupan kita ini memadukan dua hal, antara ikhtiar insani, usaha-usaha kemanusiaan kita, dengan takdir robbani, takdir ketentuan iradah dari Allah Ta'ala. Ketika dua hal ini kita pertemukan, maka disitulah akan ada keimanan yang kuat dalam diri kita ya. Kita tidak akan putus asa pada saat kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak berlebihan dalam bergembira pada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua kita sikapi dengan proporsional saja. Nah, itulah ciri orang-orang yang beriman ya. Di sini kaitannya dengan niat. Nah, niat adalah penentu dari hasil apa yang kita lakukan. Walaupun sepertinya itu amal-amal yang terkait dengan kebiasaan kita, tetapi kalau niatnya itu untuk sebuah kebaikan, wasilah kebaikan, maka itu bisa bernilai pahala. Contoh yang mudah, kita makan, minum ya, itu sesuatu yang sifatnya kebiasaan sehari-hari. Tapi kalau dengan makan dan minum itu kita niat, ya Allah,
ini rezeki dari Engkau. Saya makan, saya minum untuk memperkuat fisik saya supaya badan saya sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah, bisa khusyuk dalam ibadah, tidak kelaparan, tidak lemes, tidak kehilangan konsentrasi, supaya saya bisa melangkah kaki ke masjid, supaya saya bisa puasa sunnah misalnya. Nah, maka itu makan itu sebagai wasilah yang hukumnya awalnya mubah, boleh makan boleh enggak, tapi kalau dengan makan itu menjadi wasilah untuk penguatan ibadah fisik kita, insya Allah itu akan bernilai pahala. Dan begitu pula kebalikannya, kalau tujuan dari amal-amal yang mubah itu adalah untuk keburukan, maka itu juga bernilai dosa ya. Jadi masing-masing tergantung pada niat kita. Nah, jemaah sekalian, berikutnya ayat 146, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak di antara para nabi itu yang berperang bersamanya para pengikutnya, para loyalisnya. Banyak, mereka punya pengikut, punya pendukung. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak merasa lemah terhadap atau merasa tidak berdaya dengan apa yang telah mereka dapatkan di jalan Allah. Wa ma dha'ufu mastakanu. Mereka tidak lemah, tidak merasa hina, tidak merasa tidak punya kemampuan. Mereka selalu semangat dalam berjihad, berkontribusi untuk mendukung para nabinya ini. Kemudian Allah Ta'ala menghibur kaum mukminin atas apa yang dirasakan oleh hati mereka pada perang Uhud, bahwa banyak para nabi yang berperang di jalan Allah beserta para sahabat dan pengikut mereka yang beriman untuk meninggikan kalimat agama Allah yang mereka adalah para penyampai petunjuk kepada para dai, namun mereka tidak bersikap lemah setelah nabi dan banyak di antara mereka yang terbunuh. Ini cerita yang ada pada umat-umat terdahulu ya, untuk memberikan penguatan spiritual, mental yang dimiliki oleh para sahabat saat itu, seolah-olah mereka mendapat kekalahan, padahal dulu umat-umat nabi sebelumnya juga mendapatkan hal yang seperti itu. Mereka mendukung para nabinya dan mendapat cobaan sebagaimana yang mereka dapatkan, apakah berupa kemenangan atau kekalahan. Semangat jihad mereka juga sama sekali tidak mengalami kelemahan. Mereka tidak mau menyerah kepada musuh, tidak tergoda dengan dunia dan segala gemerlapnya, dan tidak lari ke belakang. Akan tetapi sebaliknya mereka tetap tabah, sabar dan tegar meski nabi mereka telah terbunuh, seperti ketika ia masih hidup. Di antara nabi yang terbunuh ada yaitu Nabi Zakaria, kemudian juga ada Nabi Yahya, walaupun ada perbedaan di antara ulama ya. Dan nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel ya, juga banyak sekali yang mereka bunuh, tetapi umatnya ini sama sekali tidak bergeming ya, mereka tetap istiqomah untuk melaksanakan kebenaran yang telah didakwakan oleh para nabi mereka. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar, yang menguatkan kesabaran mereka, yang tetap bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala memberi mereka petunjuk dan memberi mereka pahala yang sangat besar. Ini adalah petikan dari kisah-kisah terpuji mereka, sekaligus merupakan sindiran bagi kaum mukminin atas kelemahan, ketakutan dan kekacauan barisan mereka tatkala tersebar isu terbunuhnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hal ini merupakan sindiran atas sikap lemah mereka ketika itu di dalam menghadapi kaum musyrik, serta keinginan mereka untuk menyerah kepada musuh ketika mereka hendak meminta keamanan dari Abu Sufyan. Abu Sufyan berada di pihak musuh, kok malah diminta perlindungan ya. Ini sikap sebagian kaum mukminin yang berusaha, yang perlu untuk dikuatkan di sini ya. Ayat 147, wa ma kana qaulahum illa an qaulu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini adalah doa ya para ribiyun, para pengikut nabi-nabi terdahulu yang setia tadi.
Jadi ketika mereka tertimpa bencana, mereka berdoa seperti ini, yang bisa kita tiru, bisa kita jadikan sebagai doa-doa kita ya, pada saat ingin diteguhkan niatan kita. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan sikap melampaui batas kami, wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah kaki-kaki kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir ya. Jadi kadang-kadang kita punya sikap yang berlebihan di sini, maka sini artinya lebih lengkap ya. Wa israfana fi amrina di sini diartikan sikap kami yang berlebihan ya. Mungkin ada unsur-unsur ekstrim yang berlebihan. Tutuplah aib dan kekurangan kami. Jadi kadang-kadang kita berislam, beribadah itu ada unsur-unsur hulunya. Kalau kadung semangat, terlalu semangat, tetapi dampaknya kalau berlebihan semangatnya, akhirnya tidak bisa istiqomah. Nah, itulah kekurangan manusia ya. Allah Ta'ala suka kepada kita apabila sedikit, tetapi istiqomah itu lebih Allah sukai daripada banyak tapi temporer, hanya sebentar atau sementara saja. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai doa-doa dalam permohonan kita. Doa meminta ampunan dari dosa-dosa yang lainnya yang mereka panjatkan, padahal mereka adalah para Rabbani, generasi ataupun orang-orang atau hamba-hamba Allah yang dituntun dengan hidayah dari Allah. Hal ini mereka lakukan untuk menyadarkan diri mereka sendiri akan keteledoran. Doa meminta ampunan di sini lebih didahulukan dari doa meminta diteguhkan kaki-kaki mereka di medan peperangan. Hal ini karena permintaan mereka kepada Tuhan yang muncul dari jiwa yang telah bersih dan tersucikan serta tunduk bisa lebih terjamin untuk diperkenankan. Jadi minta maghfirah, Rabbana ighfir lana. Jadi minta ampunan dulu, baru kemudian minta yang lainnya. Seperti doa Nabi Sulaiman ya, Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkan, dan karuniakanlah kepadaku sebuah kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak layak untuk didapatkan oleh generasi sesudahku. Itu doa Nabi Sulaiman ya, untuk minta kerajaan yang luas, kerajaan yang dahsyat, yang tidak bisa ditandingi oleh generasi siapapun sesudahnya. Permohonan yang luar biasa, tapi diawali oleh Rabbi firli dulu ya, yaitu minta ampunan. Bahkan kalau kita tidak sempat minta doa yang macam-macam ya, kata Ibnu Qayyim dalam sebuah makalahnya, nasihat kepada kita semuanya, seandainya waktu yang tersedia untuk kita itu sangat terbatas dan permintaan kita sangat banyak, maka bisa terwakili doa-doa kita itu dengan ucapan istighfar ya. Astagfirullah. Ucapan istighfar itu bisa mewakili dari doa-doa yang sekian banyak yang kita inginkan, padahal waktunya terbatas ya, pada momentum tertentu ya. Misalnya kalau Allah izinkan kita berada di multazam ya, kita bisa punya kesempatan menempelkan badan antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, itu kan antrinya panjang ya, dan saya kira tidak etis kalau kita berlama-lama karena yang antri panjang. Permohonan kita banyak, permintaan kita banyak, waktunya terbatas, maka beristighfar sebanyak-banyaknya. Allah Maha tahu dengan maksud tujuan dalam hati kita. Walaupun kalau kita eksplisitkan ya juga nggak apa-apa kalau ada kesempatan ya. Jadi istighfar itu bisa mewakili dari sekian banyak doa. Kemudian juga tidak kalah pentingnya sholawat. Ketika ada pertanyaan dari salah seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, wahai Rasulullah, berapa persen kuantitas pada saat kita bersolawat dalam doa-doa kita? Maka kata Nabi, silahkan sebanyak-banyaknya. Ketika itu Ubay bin Ka'ab menawar, apakah seperempat? Nah, maka silahkan, yang lebih banyak lebih bagus. Apakah setengah? Lebih banyak lebih bagus. Apakah 3/4? Maka silahkan.
Apakah semuanya dari doa isinya adalah sholawat 100%? Maka Nabi mengatakan silahkan. Artinya sholawat itu juga bisa mewakili dari permintaan kita. Jadi dua kalimat thayyibah ini, yaitu istighfar dan sholawat, ini harus bisa menjadi kebiasaan wirid kita ya, sehari-harinya. Kita baca istighfar sekian kali, misalnya 250 kali, ditambah dengan sholawat 250 kali, tambah lagi istighfar lagi, terus dalam perjalanan 1 jam misalnya, itu insya Allah bisa kita ucapkan paling tidak 2000 ya, dan itu sudah menjadi tabungan di akhirat. Tuba liman wajada fi suhifatihi istighfaran katsiran. Berbahagialah seseorang yang di catatan amal perbuatannya di akhirat nanti mendapatkan kalimat istighfar yang sebanyak-banyaknya. Tabungan kita yaitu di akhirat nanti. Semakin banyak maka semakin orang ini mendapat bahagia di akhirat ya. Kalimat yang ringan, tetapi kalau kita tidak jadikan sebagai style atau kebiasaan, mungkin lupa. Kadang-kadang ngelamun di perjalanan, nggak jelas memikirkan apa. Lebih baik kita berwirid dengan wirid kalimat-kalimat thayyibah yang baik itu ya. Berikutnya, jemaah sekalian, di ayat 148, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu Allah memberi mereka pahala di dunia berupa pertolongan dan kemenangan atas musuh, kemudian serta nama dan reputasi yang harum, dan memberi mereka pahala akhirat yang baik berupa mendapatkan ridho dan rahmat Allah, serta memiliki kedudukan yang dekat dengannya di surga dan pahala-pahala lainnya, seperti yang dikisahkan Allah di surat As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan ya. Jadi kalimat akhir di ayat As-Sajdah 17 ini, jazaan bima kanu ya'malun, artinya amal-amal kita itu juga memberi kontribusi seseorang untuk menjadi wasilah Allah memasukkan dia ke surga ya. Kita juga begitu. Kita masuk surga karena rahmat Allah, tetapi rahmat Allah ini diturunkan kepada orang-orang yang rajin melakukan amal-amal kebaikan. Jadi nggak boleh kita sepelekan amal-amal kebaikan sekecil apapun ya. Maka inilah pahala yang bagus yang diberikan Allah Ta'ala, dua pahala, yaitu pahala dunia berupa eksistensi ya. Jadi di antara kelebihan Rasulullah dan para sahabat itu, Allah Ta'ala berikan keistimewaan, yaitu menurunkan rasa takut kepada para musuhnya di perjalanan yang mungkin 1 atau 2 bulan yang masih jauh ya. Misalnya ada banyak peperangan, di antaranya yang pernah terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah, ada mengatakan 4, ada mengatakan 6 Hijriah, tapi di bulan Sya'ban itu perang Bani Mustalik. Nah, perang Bani Mustalik ini Nabi sudah punya data lengkap tentang rencana Bani Mustalik untuk menyerbu Madinah. Nah, sebelum mereka menyerbu, Nabi mengirim mata-mata dan datanya lengkap, fix mereka menyerbu. Maka sebelum mereka mendahului nyerbu Madinah, Nabi menyerbu duluan kepada mereka ya. Sehingga mereka nggak sempat ya, mereka kedodoran, nggak sempat untuk bertahan, dan rasa takut menyelimuti mereka, dan akhirnya lari ya, meninggalkan kampung halamannya, dan Nabi mendapatkan ghanimah yang banyak, ada binatang ternak dan juga wanita, anak-anak menjadi budak ya, menjadi tawanan kaum muslimin. Dan di antara sekian banyak budak itu ada salah seorang putri daripada pemuka pimpinan Bani Mustalik, yaitu pimpinannya adalah Harith bin Abi Dhirar lari ya, dan anaknya, putrinya itu tertangkap menjadi tawanan dan menjadi jatah atau bagian salah seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Diberikan peluang, kalau bisa menebus dirinya maka dia terbebas. Nah, dia nggak punya uang, maka menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, saya tertawan begini-begini, saya tidak punya tebusan untuk membebaskan diri saya. Maka Nabi memberikan tawaran,
saya akan menebus dirimu, akan membayar dan membebaskanmu, tapi dengan syarat kamu harus mau menjadi istri saya. Kata Nabi begitu ya. Maka dia mau. Tentunya ini atas izin Allah ya. Setiap pernikahan yang dilakukan Rasulullah bukan karena nafsu, bukan karena misi pribadi, tapi ada wahyu ilahi dan ada misi dakwah. Nah, akhirnya dia mau. Wanita itu bernama Juwairiyah. Nah, Juwairiyah itu dinikahi Nabi saat itu pada usia 20 tahun. Maharnya adalah pembebasan 40 budak lainnya. Jadi akhirnya Nabi menikah dengan Juwairiyah, dan ketika para sahabat mengetahui Nabi menikah dengan Juwairiyah, maka mereka rame-rame membebaskan tawanannya. Ada 100 bahkan 200 tawanan dibebaskan karena mereka berarti menjadi sepupu ya, ataupun iparnya Rasulullah ya. Ketika Juwairiyah kan dari kelompok mereka menjadi bagian atau dari istri Nabi, akhirnya seolah-olah mereka itu menjadi iparnya Rasulullah. Nah, masa iparnya Rasulullah ditawan jadi budak kan nggak pantas, dibebaskan, dan akhirnya mereka bergembira dan masuk Islam rame-rame. Nah, itulah salah satu strategi ya untuk menaklukkan hati dan juga untuk menyebarluaskan dakwah. Itu di atas strateginya adalah menikahi putri tokoh yang ada di situ ya. Nah, menikahi putri kiai atau putri tokoh, nah, maka itu akan bisa menaklukkan lokasi dan bisa menjadikan mereka bagian daripada dakwah Islamiyah. Nah, itu contoh yang bisa diberi di dalam sejarah yang terjadi setelah perang Bani Mustalik. Kemudian Allah menyebut mereka sebagai muhsinun atau orang-orang yang memperbaiki amal perbuatan sesuai dengan yang bisa membuat Allah Ta'ala ridho. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sunnah-sunnahnya di muka bumi, dan Allah akan memberi mereka pahala atas amal-amal mereka. Maka mereka mendapatkan 2 pahala, pahala di dunia dan pahala di akhirat. Hal ini dikarenakan mereka adalah orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh dan ingin meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, persis seperti keadaan seorang mukmin yang soleh. Jadi ada urut-urutan di sini ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan informasi khusus pahala husna wa husna thawabil akhirah, pahala terbaik di akhirat. Ini mengisyaratkan keutamaan pahala akhirat dan pahala akhirat yang memiliki nilai dan kedudukan di sisi Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini penjelasan tentang mereka dilakukan secara urut. Mereka diberi taufik, kemudahan untuk menjalankan ketaatan, yaitu dengan doa-doa mereka dipermudah untuk berdoa, untuk beribadah, yang melakukan ketaatan. Ini imbalan yang pertama. Kemudian memberi mereka pahala atas ketaatan tersebut. Jadi Allah Ta'ala memberikan pahala thawabat dunia wa husna thawabil akhirah. Ini poin kedua. Yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang muhsin yang berbuat kebaikan. Hal ini untuk memberi isyarat bagi para hamba bahwa itu semua tidak lain atas pertolongan, karunia, taufik dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kebaikan, kemenangan ataupun kemudahan untuk melakukan ibadah-ibadah tadi, di samping tidak menafikan upaya-upaya kehendak pribadi, tapi Allah Ta'ala yang memberikan kemudahan semuanya. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik kita itu tidak ada lain kecuali atas izin Allah. Kita dimudahkan datang ke masjid misalnya untuk beribadah, sholat 5 waktu, sholat di sini berjamaah, padahal mungkin rumah kita agak jauh dari sini, karena Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita. Saat yang sama mungkin, mohon maaf, misalnya ada tetangga-tetangga sekitar kanan kiri masjid yang untuk melangkah sedikit saja ke masjid ini beratnya luar biasa, halangannya banyak, macam-macam halangannya, sehingga lebih nyaman untuk sholat di rumah misalnya dan tidak singgah di masjid ini. Itu tidak semata-mata adalah
karunia dari Allah Ta'ala. Ya, syukur kita adalah hanya kepada Allah, jangan sampai membuat kita hurur ataupun ujub ya, sehingga itu bisa menafikan pahala dari amal perbuatan yang kita lakukan ya. Ya, ayat ini mengandung unsur penempaan terhadap para sahabat Nabi dan menarik perhatian mereka bahwa seharusnya mereka lebih berhak untuk memiliki sikap dan keadaan seperti itu. Oleh karena itu, mereka harus mengambil pelajaran dan ibrah dari orang-orang yang disebutkan di atas. Tabah dan sabar menghadapi musuh seperti mereka, meniru amal-amal soleh mereka dan perkataan seperti perkataan mereka. Karena sesungguhnya agama Allah satu dan sunnah Allah terhadap makhluk itu juga satu. Sejarah selalu berulang. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kemajuan dan kehormatan sebagaimana yang didapatkan oleh generasi awal kita dulu, maka faktor-faktor yang menjadikan mereka menang itu harus kita tiru, harus kita lakukan sebagaimana dilakukan oleh umat sebelum kita ini. Jadi ini masih ada beberapa poin ya, kita ringkas saja ya, beberapa fikih kehidupan. Yang pertama, sesungguhnya masuk surga digantungkan kepada sikap menempuh jalan orang-orang yang berjihad, yang tulus, yang terbunuh, sabar menahan rasa sakit akibat luka, dan rela mengorbankan jiwa dan raga di jalan Allah. Yang kedua, sesungguhnya keberhasilan meraih kesyahidan di jalan Allah bukan dengan angan-angan belaka, tetapi diraih dengan kesungguhan, ketabahan dan kesabaran di dalam berjihad ya. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya para rasul tidak selamanya bersama kaum mereka. Jadi ini sudah kita singgung ya, bahasanya loyalitas bukan kepada figur, bukan kepada personal, bukan kepada pimpinan semata-mata, kepada tokoh, tapi loyalitas harus kita berikan kepada fikrah, kepada pemikiran. Karena namanya pimpinan, tokoh, bahkan Nabi Rasul pun bisa mati, bisa wafat sebagai manusia, tapi kalau pemikirannya selalu hidup, dakwanya selalu hidup, itulah yang kita pegang teguh. Kemudian yang keempat, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang manusia seperti para nabi yang lainnya yang pasti juga meninggal dunia. Maka tugas tiap nabi adalah menyampaikan agama, dan tugas itu selesai setelah tujuan yang dimaksudkan telah terrealisasi. Kepergian para nabi tidak bisa lantas menjadi pembenar untuk merusak risalah yang mereka bawa ya. Ada fenomena kemurtadan saat itu ya, harusnya tidak terjadi ya. Walaupun nabi meninggal, harusnya terus dakwah ya, dan memang ada gejala-gejala yang perlu kita antisipasi ya. Bibit-bibit penyimpangan seperti itu bisa saja terjadi di kapan dan dimanapun. Yang kelima, kematian adalah sesuatu yang pasti dan telah ditentukan waktunya, yang tidak akan bisa dimajukan dan atau ditangguhkan barang sesaat pun. Semua orang pasti akan mati, juga ajal yang ditentukan untuknya telah tiba. Jika ajal yang telah ditentukan itu tiba, baik dengan cara dibunuh atau tidak, inilah yang dimaksud dengan ayat kitaban muajjalah. Dan kata biidznillah maksudnya adalah dengan qadha dan qadar dari Allah. Ajal adalah waktu yang di dalam pengetahuan Allah. Roh, sesuatu yang hidup, akan meninggalkan raganya pada waktu itu. Ketika ada seorang dibunuh, maka kita tidak tahu, maka kita tahu bahwa itu memang sudah menjadi ajalnya. Jadi tidak boleh dikatakan seandainya ia tidak dibunuh, maka tentunya ia masih hidup. Nah, ini nggak boleh ya, mengatakan seandainya untuk yang sudah terjadi ya. Dan para pimpinan atau para tokoh, para pendahulu kita, mereka kalau diruntut-runtut itu kematiannya tidak bisa lepas dari faktor-faktor yang itu kejahatan dari musuh-musuhnya ya. Nabi sendiri meninggalnya bukan semata-mata sakit secara wajar, tetapi menurut pengakuan daripada Nabi kepada Aisyah, itu adalah karena akibat dari racun yang dulu pernah beliau cicipi pada saat peristiwa Khaybar. Peristiwa Khaybar kan tahun 7 Hijriah ya, tapi dampaknya cukup lama, yaitu beliau meninggalnya tahun 11 ya, 11 Hijriah. Nah, kemudian Abu Bakar pun juga demikian, walaupun tidak secara langsung ya, tapi ada kronologisnya yang kalau diruntut ada kejahatan dari para musuh Islam. Apalagi sesudahnya Umar jelas dibunuh, Utsman juga jelas dibunuh,
Ali juga demikian, dan juga para generasi sesudahnya tidak lepas dari pembunuhan dari orang-orang yang memusuhi Islam ya. Demikianlah tafsir dari ayat-ayat ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kita semuanya dan menjadikan kita cinta dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita semuanya pada kebenaran, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.